Kita semua memahami jika murid bukanlah kertas kosong. Mereka mempunyai latar belakang kemampuan dan potensi yang berbeda-beda. Sebagai seorang guru, tugas kita adalah bagaimana melejitkan potensi mereka. Salah satu keterampilan yang diperlukan oleh seorang guru adalah keterampilan coaching. Definisi coaching menurut International Coach Federation atau ICF, coaching merupakan hubungan kemitraan dengan klien dalam suatu percakapan yang kreatif dan memicu pemikiran untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional klien. Ada 3 hal penting dalam penjabaran definisi coaching. Yang pertama adalah kemitraan. Coach dan coachee adalah hubungan kemitraan yang setara. Jadi tidak ada gap antara coach maupun coachee. Yang kedua adalah memberdayakan. Dengan memberi pertanyaan reflektif dan mendalam, seorang coach menginspirasi coachee untuk menemukan jawaban-jawaban sendiri atas permasalahannya. Yang ketiga adalah optimalisasi. Seorang coach akan berupaya memastikan jawaban yang didapat oleh coachee diterapkan dalam aksi nyata, sehingga potensi coachee akan berkembang. Lalu, bagaimana coaching ini diterapkan dalam konteks sekolah? Dan bagaimana pula peran guru sebagai coach? Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat anak, sehingga dapat memperbaiki lakunya. Oleh sebab itu, peran seorang coach sebagai pamong dapat menuntun segala kekuatan kodrat agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Selain itu, seorang coach berperan menciptakan suasana nyaman dan aman untuk menggali permasalahan coachee. Untuk itu, guru perlu menguasai keterampilan berkomunikasi asertif, bertanya efektif, mendengarkan dengan aktif, dan memberi umpan balik positif. Melalui keterampilan tersebut, guru dapat menciptakan kenyamanan bagi murid, sehingga timbul rasa empati, saling menghormati, dan saling menghargai antara guru dan murid. Dalam menjalankan praktek coaching, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Salah satunya adalah dengan model TIRTA, yaitu T kepanjangan dari tujuan, I-nya sebagai identifikasi, R-nya sebagai rencana aksi, TA-nya sebagai tanggung jawab. Dengan menjalankan metode TIRTA ini, seorang guru dapat semakin mudah dalam menjalankan perannya sebagai coach. Apa bedanya coaching, mentoring, dan konseling? Coaching berbeda dengan mentoring, berbeda pula dengan konseling. Pada coaching, guru lebih mengarahkan murid sebagai coachee untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dan memaksimalkan potensinya. Guru menganggap muridnya sebagai mitra yang setara. Sedangkan pada mentoring, guru berperan sebagai mentor yang memiliki pengalaman agar dapat memberikan tips dalam menyelesaikan masalah murid yang disebut mentee. Sedangkan konseling, guru yang ahli sebagai konselor membantu konseli memecahkan masalah. Konselor bisa langsung memberikan solusi. Apa keterkaitan coaching dalam pembelajaran yang berpihak pada murid? Kita mengenal beberapa pembelajaran yang berpihak pada murid. Di antaranya ada pembelajaran berdiferensiasi yang berperan memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam. Ada juga pembelajaran sosial emosional yang bertujuan untuk mempersiapkan murid untuk mampu bertahan dalam masalah, menemukan solusi atas masalahnya, dan menjadi orang yang berkarakter baik. Murid yang menghadapi masalah dapat menjalani proses coaching dengan seorang guru sebagai coachnya. Jadi, melalui pembelajaran berdiferensiasi yang
terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional serta coaching, maka potensi murid dapat berkembang dengan optimal. Murid akan tumbuh menjadi anak yang cerdas dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Pada akhirnya, murid siap menjalani kehidupan nyata dengan mandiri, menjadi pribadi yang selamat dan bahagia.